Shalom, pujakan nama Tuhan, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Pujakan nama Tuhan, selamat tahun baru, selamat kita bertemu di dalam Tuhan pada saat pagi hari ini. Sebelum kita mulai aktivitas kita, mari kita satu di dalam doa untuk kita dengarkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur karena Engkau baik, luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun kami Tuhan untuk masuk di tahun yang baru Tuhan, di tahun 2026. Kami percaya Tuhan bahwa tahun ini Tuhan ada karya Tuhan yang luar biasa juga yang Tuhan siapkan buat dalam setiap kehidupan kami, buat setiap rencana kami, buat setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami Tuhan, kuasai kehidupan kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pujakan nama Tuhan, shalom Bapak Ibu, kita bersyukur sama Tuhan, bahwa Tuhan telah menuntun kita kepada tahun 2026. Amin. Karena itu saudaraku di dalam Tuhan, kita mau berkata sama Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena Tuhan baik dan selalu baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita. Saudaraku di dalam Tuhan, tema yang saya ambil pada saat pagi hari ini, kita akan berbicara mengenai tahun keberhasilan. Saudaraku di dalam Tuhan, orang boleh bilang apapun tentang tahun 2026. Orang boleh bilang keadaan semakin tidak baik. Orang boleh bilang keadaan semakin tidak menentu. Kepastian pun tidak ada di dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, saudaraku di dalam Tuhan, kita percaya bahwa tahun ini adalah tahun keberhasilan buat kita semua. Amin. Dengan langkah iman kita mau katakan hal ini, saudaraku di dalam Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan yang ke-3, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Garis bawahi yang paling terakhir. Saudaraku di dalam Tuhan, setiap kita pengen berhasil dalam hidup, betul? Tidak ada orang yang mau gagal dalam kehidupannya. Semua kita secara normal, kita ingin hidup kita semakin naik, tidak menjadi turun. Kita mau kehidupan kita akan selalu berhasil. Amin. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, untuk itu saudaraku di dalam Tuhan, ada hal-hal yang perlu menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk kita bisa berhasil di dalam hidup. Saudaraku dalam Tuhan, keberhasilan itu tidak datang dari langit, tetapi keberhasilan itu datang dari bagaimana kita berusaha. Makanya ada firman Tuhan berkata, ora et labora. Artinya tidak hanya kita berdoa, tetapi kita juga berusaha dan bekerja, saudaraku di dalam Tuhan. Nah, saudaraku di dalam Tuhan, usaha-usaha apa aja yang harus kita lakukan supaya tahun ini menjadi tahun yang berhasil buat kita. Saudaraku dalam Tuhan, yang pertama yang kita harus pelajari dalam kitab Mazmur ini, yaitu bagaimana berbahagialah orang-orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Amin. Lalu, saudaraku dalam Tuhan, siapa yang Tuhan maksud mengenai orang fasik ini? Nah, orang fasik ini, saudaraku dalam Tuhan, adalah orang yang tidak taat dengan Tuhan. Orang fasik adalah orang yang menyimpang daripada kebenaran. Orang fasik adalah orang yang sering melakukan dosa. Orang fasik adalah orang yang sering melakukan hal-hal yang maksiat. Meski dia tahu kebenaran, tetapi dia tidak peduli dengan apa kata firman Tuhan. Dia tidak peduli dengan apa kata Tuhan. Dia mau hidup dia semena-mena, sesuai maunya dia, maunya dia. Saudaraku dalam Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, tidak bisa kita berkata bahwa Tuhan maunya saya, ya mau saya. Tidak bisa. Kita harus belajar kehidupan kita, mengikuti apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kita. Like or dislike, you must like. Itu artinya apa? Suka nggak suka, kita harus suka apa kata Tuhan. Bukan kata kita, bukan maunya kita. Karena itu saudaraku dalam Tuhan,
penting sekali dalam hidup ini, bagaimana kehidupan kita bisa tetap taat kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita nggak menyimpang dari kebenaran. Bagaimana kehidupan kita nggak melakukan dosa. Tetapi kita mau menjadi pelaku firman, melakukan firman dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, yang kedua dikatakan bagaimana supaya tahun ini menjadi berhasil buat kita, supaya kita hidup berdiri jangan di jalan orang berdosa. Saudaraku dalam Tuhan, saat ini di tahun ini saya mau katakan bahwa pilih-pilih teman, pilih-pilih sahabat gitu ya. Kalau mereka sudah membawa pengaruh yang buruk dalam kehidupanmu, pengaruh yang negatif, pengaruh yang membuat kamu tidak semangat dalam menjalani hidup, saya mau katakan di tahun ini tinggalkan orang yang demikian. Supaya apa? Hidup kita akan selalu termotivasi untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup yang positif, melakukan hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya yang dikatakan, bagaimana supaya kita bisa berhasil di tahun ini? Jangan kita duduk di dalam kumpulan pencemooh. Saudaraku dalam Tuhan, jangan suka menggosip. Jangan suka yang namanya ngomongin orang. Jangan suka yang namanya mematahkan semangat orang. Tetapi yang kesukaannya kita adalah memotivasi orang. Semakin maju, semakin kuat. Semakin kehidupan kita berkenan, semakin membuat hidup kita disukai oleh banyak orang. Kenapa? Karena hidup kita berkenan dan kehidupan kita membawa dampak yang positif. Nah, selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa berhasil, yaitu bagaimana kita mencintai Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Artinya apa? Kita setiap waktu, setiap ada melangkah hidup hari demi hari, kita mau siang dan malam, kita tetap ada di dalam koridornya Tuhan. Amin. Kita tetap ada dalam penjagaan Tuhan. Kita libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita bisa lakukan itu semua, saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Amin. Karena kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita mencintai Taurat Tuhan, tadi dikatakan bahwa kita seperti pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Kenapa? Karena nutrisinya bagus, gitu ya. Kalau punya nutrisi bagus, saudara bisa bertumbuh, berkembang ya, kita bisa berbuah, dan itu menghasilkan buah yang manis. Nah, kita mau di tahun 2026 ini, kita membuahkan hal-hal yang manis dalam kehidupan kita sampai dengan akhir tahun. Amin. Nah, kemudian dikatakan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudaraku dalam Tuhan, di tahun 2026 ini, pesan yang saya mau sampaikan, ini juga pesan yang saya dapat pada saat awal tahun 2026 ketika kita berdoa bersama dengan keluarga. Saya percaya bahwa ini juga bisa menjadi berkat buat semua keluarga Happy Short Family, bahwa di dalam Tuhan kita percaya di tahun 2026 ini menjadilah tahun yang berhasil buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan, yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tahun 2026 ini Tuhan adalah tahun keberhasilan buat kami Tuhan. Tidak ada yang gagal, tidak ada Tuhan yang mematahkan semangat kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kerinduan kami Tuhan, kami mau melangkah pasti bersama dengan Tuhan, memegang Engkau Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Dan kiranya ya Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, yang menguatkan setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berikan kami hikmat, kekuatan. Saya percaya Tuhan setiap rencana kami sepanjang tahun di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Tuhan yang memberi yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman-Mu. Engkau memberkati buat gereja-Mu, buat gembala sidang, buat semua jemaat Tuhan, buat semua Tuhan. Aktivitas yang kami lakukan, kiranya Tuhan buat berhasil. Dan Tuhan selalu ada yang selalu menolong dan membela kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.